Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya di materi atau di praktikum kewirausahaan. Di sini saya akan memberikan sedikit pengertian atau terkait dengan terkait dengan strategi lokasi di situ. Nah, yang mana dalam sebuah usaha, dalam sebuah kewirausahaan atau ibaratnya seseorang itu ingin berusaha atau ingin mempunyai suatu wirausahaan, dia juga harus melihat apa sih atau bagaimana terkait dengan lokasi suatu tempat yang mana dia ingin menjual di situ. Nah, bagaimana sih cara menentukannya terkait dengan lokasi, pemilihan lokasi atau tempat itu seperti apa di situ. Nah, yang mana penentuan lokasi terkait dengan distribusi itu sangat menjadi hal yang penting. Karena kenapa? Tidak adanya lokasi meskipun di situ produknya udah bagus, kemasannya udah bagus, kemudian pemasaran atau produksinya ataupun yang lainnya sudah bagus, tetapi ternyata lokasi di situ tidak memudahkan atau ibaratnya sulit dijangkau oleh para konsumen, itu tidak ada artinya apapun sama sekali di situ. Nah, dalam penentuan lokasi, seorang wirausahawan atau seorang pengusaha di situ dia harus bisa melihat apa sih faktor-faktornya. Nah, di situ ada beberapa faktor. Faktor yang terkait dengan apa? Faktor yang terkait dengan bagaimana nantinya lokasi suatu perusahaan atau lokasi yang lokasi yang kita buka itu bisa dalam artian mendatangkan para konsumen, bisa mendatangkan para pelanggan. Nah, faktor yang pertama apa di situ? Biaya. Kenapa biaya? Karena gini, ketika di situ produksi atau barang yang kita produksi, barang yang kita buat itu misalkan biayanya adalah sudah kita minimalisir, kemudian pemasarannya juga sudah kita minimalisir, kemudian terkait dengan pemasaran ataupun kemasan juga sudah kita minimalisir, tetapi ternyata kita lihat itu biaya lokasi terkait kita untuk menjangkau lokasi itu sangat jauh bagi para konsumen. Atau bahkan ketika di situ kita ibaratnya sewa tempat di situ. Nah, ketika sewa tempat di situ ternyata biaya sewanya sangat tinggi. Nah, di situ tentunya mempengaruhi nantinya. Mempengaruhi apa? Oh, tentunya pasti akan ada keputusan terkait dengan pemasarannya atau nilai HPP-nya atau bahkan misalkan penetapan harga jualnya di situ. Nah, selain itu ketika biayanya tinggi, pastinya juga akan dalam artian penetapan lokasi dengan didasarkan biaya itu nanti juga akan berpengaruh ke tingkat pendapatannya, ke tingkat keuntungannya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan produktivitas. Produktivitas di situ berhubungan Tentunya adalah berhubungan dengan kondisi atau produk dari sebuah perusahaan atau produk dari yang kita bisa ciptakan di situ. Kemudian ada yang mana ketika produktivitas sebuah barang atau produk yang sudah kita hasilkan di situ kurang memenuhi. Barangnya bagus, kemasannya tadi bentuknya oke lah, simple, bisa menarik perhatian para konsumen. Cuman kalau kita mau ke sana kok kayaknya gimana ya? Kita tinggal hanya ambil itu aja. Kemudian kalau mau kita lihat analisis pasarnya, kok tempat kita agak jauh. Produktivitas kita juga pasti akan menurun nanti. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi di situ kaitannya dengan keadaan politik. Ibaratnya misalkan di dalam suatu daerah atau misalkan dalam suatu negara di situ. Kondisi politiknya lagi nggak stabil di situ. Nah, itu pengaruh juga kemana? Ke lokasinya. Orang mau, daerah sana kok kayaknya nggak aman ya. Kalau kita ke sana kok kayaknya ibaratnya misalkan di masa pandemi gini kok kita daerahnya di sana nanti jangan-jangan kita bisa tertular penyakit atau apa. Nah, keadaan politik itu juga ada dari beberapa ya di situ.
Misalkan tidak harus dalam artian kondisi negaranya baru perang, enggak. Oh, kondisinya di situ lagi enggak bagus. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan strategi lokasi. Di situ apa? Lingkungan sekitarnya. Ibaratnya apa? Kita mau jual katakanlah makanan. Tapi lingkungannya di situ kebanyakan apa? Orang-orang pada masak. Atau mungkin kalau kita mau cari kita mau buka kos-kosan atau kita mau buka dalam artian fotokopi. Kalau lingkungannya pabrik atau apa, atau mungkin yang kurang memadai atau dalam artian tidak mendukung, di situ tentunya apa? Tentunya dalam penetapan lokasi kita mau jualan di situ nggak akan ada, atau mungkin ya sedikit pelanggan itu atau minim terkait dengan pembelian di situ, atau orang menyukai produk itu sangat minim di situ nanti. Nah, faktor berikutnya apa di situ? Ada biaya produktivitas, keadaan politik, lingkungan. Yang berikutnya itu ada pemasok. Dalam artian apa? Ketika di situ memang kita membutuhkan barang dari para supplier, kalau memang daerahnya adalah jauh dan kebutuhan kita ternyata di situ masih sedikit atau minim, tentunya apa? Pemasok atau supplier di situ juga akan berpikir. Kalau kita mau ibaratnya mengirim barang, kita kirim barang ke daerah sana atau ke lokasi sana, tempatnya di sana. Tapi kalau dinilai para pemasok itu, katakanlah harga atau mungkin biayanya masih ibaratnya minim, lebih baik mereka nggak akan melaksanakan atau dalam artian dia tidak akan mengantarkan barang itu sampai ke tujuan. Kecuali kalau memang di situ nilainya tinggi. Dalam artian apa? Oke, dalam kebutuhannya di sana atau kebutuhan konsumen kita yang ada di lokasi A misalkan, katakanlah di situ kebutuhannya tinggi di situ. Ibaratnya apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu nyucoke. Nah, kegiatan atau kita kirim barang ke sana itu ternyata juga ada keuntungan di situ. Faktor terakhir di situ kaitannya dengan apa? Pesaing. Kita di lingkungan misalnya katakanlah UIN Raden Mas Said ini, di lingkungan kampus. Di situ tentunya usaha yang paling mungkin banyak di situ adalah kos-kosan misalkan, ataupun makanan di situ. Nah, kita juga harus bisa berpikiran dalam artian bisa menentukan gini, pesaing kita siapa aja sih? Nah, kita punya pesaing siapa aja di situ. Kemudian musuh kita ibaratnya kan gitu. Musuh kita siapa di situ? Oh, ternyata ada kos A, ada kos B, nanti ada tempat kos C, atau mungkin warung makan A, warung makan B, warung makan C, dan sebagainya. Nah, lokasi kita di mana di situ? Kalaupun kita ada di sekitar mereka, di lingkungan mereka, ya tentunya di situ tentunya akan berpengaruh. Ibaratnya apa? Kalau kita bandingkan antara tempat makan yang depan kampus ya, dengan yang jauh dari depan kampus, mungkin kebanyakan mahasiswa lebih banyak ke depan kampus. Tetapi kita bicara terkait dengan di sisi lain dari hal itu, mungkin ada kaitannya misalkan dengan rasa atau selera mereka kan di situ. Tetapi di luar itu, secara konsumen memilih, tentunya mereka atau mahasiswa itu atau mungkin orang-orang, kita cari yang lebih dekat aja. Kalaupun di situ misalkan, apalagi kalau selera atau rasa pun atau harganya sama, tentunya di situ tentunya yang lebih dekat akan menjadi pilihan di situ. Nah, kemudian apa sih tipsnya atau gimana sih cara kita buat memilih lokasi usaha di situ? Dari beberapa faktor tadi, ada biaya, pesaing, kemudian ada lingkungan, kemudian ada dari pemasok. Tipsnya apa? Yang pertama, tempat itu harus mudah terlihat. Ibaratnya apa? Ini loh toko kita, ini loh tempat usaha kita, ini loh
nama dari perusahaan kita itu tertempel di situ. Ibaratnya apa? Misalkan kita keluar dari gerbang kampus UIN Raden Mas Said. Oh, di situ udah ada papan nama, fotokopi A. Ya udah kita fotokopi di situ. Nah, jadi terlihat namanya apa? Oh, udah terkenal di situ. Ini loh namanya. Nah, kemudian ini yang kedua apa? Akses. Aksesnya enak di situ. Beda kalau misalkan ya dengan ketika aksesnya itu agak jauh, meskipun di sana nanti katakanlah karena yang namanya akses itu nanti akan berpengaruhnya kemana? Waktu sih, efektif dan efisiennya suatu waktu atau mungkin bisa jadi harga. Kemudian dekat dengan konsumen. Dekat dengan konsumen itu gimana? Dekat dengan konsumen itu pemakainya siapa toh? Oh, mahasiswa. Fotokopi kalau dibandingkan misalkan di dekat kampus dengan di perkotaan tentunya apa lebih enak atau lebih cepat atau lebih dalam artian rame di mana? Di dekat kampus. Karena apa? Konsumennya siapa sih? Beda kalau mungkin di perkotaan. Kalau mau di perkotaan apalagi misalkan di sekitar itu hanya orang-orang umum atau rumah atau misalkan perumahan, di situ kebutuhan terkait dengan misalnya fotokopi itu jauh berbeda di situ. Kemudian sewa tempat. Nah, sewa tempat itu terkait dengan apa nanti? Kosnya. Harganya berapa sih? Nah, di sekitar kampus misalkan, tentunya di situ seorang wirausahawan atau entrepreneur harus bisa menentukan ya, atau dalam artian menghitung juga berapa sih nilai kosnya, berapa sih nilai sewa tempatnya kalau misalkan kita itu mau buka usaha di depan kampus. Berikutnya kaitannya dengan tips di situ ada apa? Perizinan di situ. Nah, terkait kalau misalkan kita bicara perizinan, mungkin usahanya agak besar. Misalkan apa? Kita punya pabrik, kita punya PT, atau misalkan bisa jadi di situ kita mau mendirikan sebuah minimarket atau swalayan. Nah, tentunya di situ terkait dengan apa? Perizinan. Kita juga harus memikirkan itu. Berapa sih nilai izinnya atau bayar atau harga dalam artian biaya untuk mendirikan sebuah usaha itu nilai izinnya berapa? Terkait dengan nanti merek dagang pun juga harus ada di situ kan. Tapi kita bicara di lokasi dulu. Kalau misalkan kita di perkotaan dengan dibandingkan ketika di kampus atau di sekitar kampus tentunya berbeda di situ nanti nilai perizinan. Apalagi untuk usaha yang misalnya nilainya adalah tinggi perusahaan di situ. Kemudian lingkungan sekitar tempat usahanya. Dalam artian apa? Kita harus melihat lingkungannya seperti apa tadi. Sekitarnya itu apa saja. Selain itu apa? Kita juga harus menjaga lingkungan kan di situ. Misalnya kita punya karaoke, mau mendirikan sebuah karaoke. Nah, dilihat sekitarnya apa sih? Kalau misalkan di situ perumahan padat dan sebagainya, tentunya kalaupun kita mau mendirikan sebuah karaoke, tentunya akan mengganggu kan lingkungan sekitar. Dan kita bisa lihat konsumennya pun juga nggak mungkin ada di situ, atau minim sekali kan di situ. Atau misalkan gini, ketika mendirikan sebuah fotokopi atau kos-kosan atau mungkin minimarket, sekitarnya apa kita lihat, harus kita analisa di situ. Nah, itu terkait dengan strategi lokasi ya, kaitannya dengan strategi lokasi yang mana ketika seorang wirausahawan, seorang entrepreneur ketika ingin mendirikan sebuah usaha, meskipun di situ punya produk yang bagus, kemasannya udah benar, pemasarannya udah bagus, tapi kalau misalkan dia punya tempat dan tempatnya adalah mungkin dalam artian kurang memadai, kurang bisa membantu, atau dalam artian kurang terkait dengan cakupannya sekitar pasar, apalah artinya di situ. Oke, mungkin itu dari saya ya. Cukup terakhir untuk atau mungkin dari saya masukannya atau yang harus saya sampaikan apa? Salam pengusaha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.